melakukan kegiatan yaitu bimbingan konseling kelompok, yang dimana akan membahas materi tentang bully. Sebelum itu, saya harapkan adik-adik memperkenalkan diri satu persatu. Silakan. Berdiri lalu perkenalkan diri. Nama apa yang perkenalkan diri? Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Ahmad Ali. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Muhammad Gandhi. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki. Perkenalkan nama saya Arifah. Perkenalkan nama saya Alisa Dari. Perkenalkan nama saya Amanda. Perkenalkan nama saya Nur Rahmani. Perkenalkan nama saya Nurila. Oke, baik, di sini saya ada 4 peraturan. Peraturan pertama itu yang harus disepakati itu kita harus saling menghargai. Yang kedua itu kita harus aktif dalam partisipasi dalam kegiatan ini. Dan yang ketiga, tidak boleh memotong pembicaraan. Oke, dimengerti? Oke, selanjutnya yaitu cara pada adik sebutkan satu sifat baik kalian. Sifat baik saya boleh memotong bicara orang. Sifat baik yang ada dalam diri. Emang kan ada sifat baikmu? Membantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Saling menghargai. Saling menghargai. Oke. Hari ini kita akan membahas yaitu materi stop bully. Ciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Adapun tujuan kegiatan yaitu pertama, memahami pengertian bully secara keseluruhan. Yang kedua, mengenal bentuk-bentuk tindakan bully di sekolah. Dan yang ketiga, mengetahui dan merasakan dampak bully. Dan yang keempat, menentukan cara efektif mencegah dan mengatasi bully. Apa itu bully? Apakah ada yang tahu apa itu bully? Ya, ada lagi selain itu? Apakah kalian pernah melakukan pembulian? Tidak. Kita itu tidak boleh melakukan pembulian. Ada suatu kata yang pernah saya baca, kalau tidak bisa menjadi baik, setidaknya jangan pernah menjadi orang yang jahat. Apa itu bully? Bully yaitu tindakan menyakiti, mengintimidasi, mengejek atau mengucilkan seseorang dengan sengaja dan terjadi berulang kali. Adapun bentuk bully itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, bully fisik, yang dimana segala bentuk kontak fisik agresif yang melukai tubuh korban. Contohnya memukul, menampar, menendang, mendorong atau merusak barang pribadi. Yang kedua, bully verbal, penggunaan kata-kata
kasar untuk menjatuhkan mental seseorang. Yang dimana contohnya itu mengejek fisik, keadaan, menghina atau merendahkan, memberi julukan atau mengancam dan mengintimidasi. Adapun bentuk-bentuk bully yang ketiga yaitu bully sosial, yang dimana upaya merusak reputasi sosial atau merugikan korban. Contohnya mengucilkan teman, menyebarkan rumor, gosip, mengasuh teman, atau sengaja mengabaikan teman. Yang keempat itu bully, cyberbully, aksi perundungan yang terjadi di digital internet. Contohnya menghina di media sosial. Yang kedua, menyebarkan foto tanpa izin. Dan yang ketiga, mengirim pesan yang menyakitkan. Dan yang keempat, teror di ruang komentar. Adapun dampak bully, sebagaimana yang adik-adik lihat di atas, dampaknya itu akan menyebabkan orang yang dibully itu merasa sedih, cemas, dan ketakutan hebat, kehilangan rasa percaya diri dan menutup diri, sulit berkonsentrasi dalam belajar di kelas, presentasi menurun drastis, dan terakhir mengalami gangguan kesehatan mental yang serius. Dan korban bully mengalami tekanan yang besar, mempengaruhi konsentrasi belajar, merusak masa depan akademik, serta merusak mental seseorang. Adapun dampak bagi pelaku, yang seperti yang adik lihat, pertama itu terbiasa bersikap agresif dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, kehilangan atau menumpuknya rasa empati kepada sesama. Dan yang ketiga, kesulitan menjalin hubungan sehat dengan rekan. Dan yang keempat, melakukan tindakan kriminal atau hukuman lain. Bahaya untuk masa depannya, tindakan bully tidak hanya melalui korban, namun secara perlahan merusak moral perilaku seseorang. Karakter buruk yang terus dipupuk berujung pada masa depan yang suram. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat? Dalam proses bully itu ada 3 yang terlibat. Yang pertama, pelaku. Yang kedua, korban. Dan yang ketiga adalah saksi. Orang yang melihat perundungan itu, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Korban. Pertama, korban. Orang yang menerima perlakuan intimidasi atau perundungan. Yang kedua, pelaku. Pelaku yang melakukan intimidasi. Dan yang ketiga, saksi. Saksi yang melihat tapi tidak melakukan apapun atas perlakuan perundungan itu. Baik, di sini saya akan memutar sebuah video bully. Jadi tolong simak baik-baik. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu menunduk diriku, memanggil dengan sebutan Satria Bodoh Hitam karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perlindungan dari mereka. Hanya aku selalu berpikir, apa yang salah dariku? Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino,
Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku berasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Hentikan, Rino, pergi ke ruang BK sekarang. Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihatmu ngelamun di kelas. Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei, Rino. Iya Bu, tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun mereka menghina aku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rino. Mohon maaf, anak ibu tidak naik kelas. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Ya baik, itulah tadi video tentang dampak bully. Bagaimana kalian sudah menontonnya dengan baik? Jadi saya harap kalian jangan pernah melakukan yang namanya bully, karena itu merupakan tindakan yang tidak baik. Selanjutnya itu studi kasus atau diskusi. Di sini saya akan membagi dua kelompok.
Di sebelah kanan saya yang perempuan ini kelompok 1, sini kelompok 2. Yang dimana nanti kalian akan menjawab diskusi yang berada di sini, yaitu apakah ini termasuk kategori bully? Bagaimana kira-kira perasaan korban? Apa sebaiknya dilakukan teman-temannya? Kalian lihat skenario-nya di sini. Yang dimana skenario-nya yaitu seseorang siswa sering geger karena bentuk tubuhnya. Teman-temannya tertawa setiap kali ia berbicara di depan kelas. Lalu kalian jawab, apakah itu termasuk bully? Bagaimana kira-kira perasaan korban? Dan apakah sebaiknya dilakukan teman-teman? Kalian diskusikan, kalian catat di sini. Lalu nanti satu orang naik presentasikan di depan. Silakan dikerjakan. Diskusikan dalam kelompok.
Kayaknya kalian masih kurang mengerti, tapi ya apa? Selanjutnya yaitu mencegah bully, yang dimana ada 5 poin. Yang pertama, menghargai latar belakang fisik teman. Yang kedua, menggunakan kata-kata baik, berkomunikasi langsung maupun online. Nah, yang ketiga, menolong teman yang sedang diintimidasi atau kesusahan. Yang keempat, berani melapor ke guru, BK atau orang tua. Nah, yang kelima, menjadi teman yang peduli, bukan sekedar saksi pasif. Jadi kamu, bagaimana cara mencegah bully? Kamu bagaimana cara mencegah bully? Kamu bagaimana cara mencegah bully? Kayaknya kalian harus mungkin banyak belajar lagi, karena jawabannya sudah ada di depan ini. Bagaimana cara mencegah bully? Saya melapor kepada guru, BK atau orang Dua, tua. 3, 4, 5. Coba saya tanya ulang, bagaimana cara mencegah bully? Biasa saja, masa Berani melapor kepada guru, BK atau orang tua. di sini. Selain itu, Berbicara dengan baik. coba perhatikan ulang dan pahami. Masing-masing nanti kan ini kelompok 1, ini kelompok 2. Saya akan tanya bagaimana cara mencegah bully. Minimal harus siapkan 2 pertanyaan, 2 jawaban. Oke. So, yang ketiga kalinya, gimana cara mencegah bully? Sebutkan 2. Satu lagi. Kepada guru, BK atau orang tua. Di sini coba minimal 2. Nggak boleh sama. Diberi waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Hargai perbedaan teman-teman. Oke, baik. Kalian mungkin sudah agak paham. Selanjutnya, jika menjadi korban bully, ingat, kamu tidak sendiri. Tiada alasan membenarkan yang namanya bully. Jika bully terjadi kepada kalian, segera lapor ke guru BK, guru, wali kelas atau orang tua kalian, karena dia akan siap menjadi pelindung kalian.
Ada 5 poin. Yang pertama, tetap tenang. Ketika kalian menjadi korban bully, kalian harus tenang. Tunjukkan sikap dengan kurangi reaksi panik. Bahwa kalian itu tidak takut oleh orang itu yang melakukan pembulian. Yang kedua, jangan membalas. Hindari membalas dengan kekerasan fisik. Dan yang ketiga, laporkan langsung kepada guru BK atau orang tua kalian. Yang keempat, siapkan bukti. Screenshot pakai pesan terbukti secara lengkap. Dan yang kelima, cari dukungan. Dekati teman sebaya yang terpercaya. Oke, baik. Saya akan tanya lagi. Jika menjadi korban bully, kalian harus bagaimana? Tetap tenang. Apalagi? Coba sebutkan satu jika kalian menjadi korban bully. Kalian harus bagaimana? Nah, coba perempuannya. Simpan bukti. Baik. Selanjutnya yaitu komitmen bersama, yang dimana saya berkomitmen untuk tidak melakukan bully, tidak mendukung bully, membantu korban bully, dan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Oke, kalian baca sama-sama. 1, 2, 3. Saya Komitmen untuk tidak melakukan bully, tidak mendukung bully, membantu korban bully, dan aktif menciptakan sekolah yang aman. Coba ulang lagi sekali. Saya berkomitmen untuk tidak melakukan bully, tidak mendukung bully, membantu korban bully, dan aktif menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Oke. Selanjutnya pertanyaannya, apa pelajaran yang paling penting yang kalian peroleh mengenai bully? Apa yang kalian ketahui tentang bully? Apa? Nah, kamu apa? Coba itu berpikir. Kamu? Pertanyaan. Apa pelajaran penghargaan yang paling penting yang kamu peroleh hari ini mengenai bully? Apa? Kamu? Jadi pertanyaan 1, apa pelajaran berharga yang paling penting yang kamu peroleh hari ini mengenai bully? Masih tidak ada? Nah, kamu?
Selain itu apa? Dan pertanyaannya, apa pelajaran olahraga yang paling penting yang kamu peroleh hari ini mengenai bully? Kamu? Sudah mau jawab? Oke, kamu? Ini selesai ya? Oke, dulu. Kamu? Banyak itu, yang pertama itu kita tidak boleh melakukan bully, tidak boleh menunjuk teman, tidak boleh menunjuk teman. Kamu? Baik. Pelajaran pertanyaan kedua, tindakan apa yang paling pertama yang Anda lakukan untuk mencegah bully di sekolah? Melapor kepada guru BK atau Kamu? Sampai nama? Wah. Padahal kamu nyari memperhatikan, kamu yang paling memperhatikan pelajaran tadi. Pasti ada. Oke, kamu. melapor kepada guru BK atau Sama. Ya, perempuannya selain melapor ke guru atau orang tua, apa? Oke, baik. Dari semua tadi materi pembelajaran mengenai bully, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai bully? Mana ada? Oke. Di sini saya akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, yaitu bahwa kita tidak boleh melakukan yang namanya perundungan atau bully. Bagaimanapun keadaan kita, setinggi apapun pangkat orang tua kita atau sekuat apapun kita tidak boleh yang melakukan namanya perundungan atau bully. Karena itu merupakan tindakan yang tidak baik dan akan menyebabkan korban menderita.
jatuh mentalnya, kurang percaya diri, atau tersiksa oleh pelakunya. Maka kita tidak boleh melakukan yang namanya bully. Saya ingin di sekolah ini tidak boleh adanya bully. Jika ada bully, kalian harus melapor ke siapa? Guru atau orang tua. Oke. Kalau kalian tidak bisa menjadi baik, setidaknya jangan jadi orang yang jahat. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin kalian sudah belajar mengenai apa itu bully dan bagaimana tindakan mencegah bully, dan bahwa bully itu merupakan tindakan yang tidak baik. Mungkin itu saja untuk wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bisa.